Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat orang itu terbaring di tanah, ekspresi kerumunan segera berubah. Kemudian, Tuo Bacengan dan yang lainnya mengamati dengan cermat orang itu. Mereka ingin tahu persis seperti apa orang yang berani menjadi musuh mereka. Namun ketika cahaya berputar di sekitar tubuh orang yang berbaring di tanah, tapi mereka tidak dapat melihat penampilannya. Segera, banyak tetua dari Sekte All Heaven berteriak dengan marah. "Ini dia, Lord Supreme Elder, ini orang yang mencuri harta kita," teriak para tetua. Melalui kata-kata mereka, Tuo Bacengan membenarkan dugaannya. Benar saja, ini adalah salah satu musuh mereka. "Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Asura itu?" tanya Tuo Bacengan. Yang mulia ini adalah bawahan Tuan Muda Asura, dan salah satu dari 18 orang suci," kata orang yang terbaring di tanah. Meskipun ia memiliki penampilan yang sangat menyesal, tapi suaranya sangat keras dan sombong. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia. "18 orang suci katamu?" seru para tetua. Ekspresi para tetua Sekte All Heaven menjadi tegang setelah mendengar gelar itu. Kemudian, mereka saling memandang dengan cemas. Kegelisahan mendalam pun muncul di mata mereka. Apa yang mereka takutkan? Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa Asura didukung oleh para ahli yang kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang itu, mereka menyadari bahwa situasinya agak buruk. "Kamu berani menyentuh yang suci ini. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat orang suci ini." Tepat pada saat itu, orang yang semula berbaring di tanah tiba-tiba berdiri. Setelah berdiri, tubuhnya mulai melayang ke atas. Pada saat yang sama, cahaya yang berputar di sekelilingnya semakin terang. Cahaya itu sebenarnya bisa memengaruhi sekelilingnya. Bergemuruh. Tiba-tiba saja gunung-gunung mulai runtuh, dan bumi mulai hancur. Bahkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Menghadapi kekuatan luar biasa itu, bahkan Tuo Bacengan mulai mengerutkan keningnya. Dia mampu mengatakan bahwa lawan mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia tidak yakin kalau dirinya bisa mengalahkannya. Dan yang paling penting adalah, kekuatan lawannya sangat aneh. Itu bukan kekuatan bela diri, tapi juga bukan murni kekuatan spiritualis dunia. Namun itu masih sangat kuat, dan mengeluarkan sensasi yang sangat sakral. Sepertinya itu kekuatan yang mampu memerintah segalanya dan mengubah nasib. Melihat kekuatan itu, salah satu akan merasa hormat ke arah itu, dan tidak berani menghujat itu. Menjerit. Namun tiba-tiba saja, orang yang melayang ke langit itu menjerit. Kemudian seperti layang-layang yang rusak, ia kehilangan kemampuan untuk terbang dan jatuh lurus ke bawah dan menabrak tanah dengan kuat. Kerumunan sangat bingung melihat pemandangan ini. Orang itu jelas-jelas sangat kuat dan berencana untuk merawat mereka lebih awal, tapi kenapa dia tiba-tiba jatuh begitu sedih ke tanah? Wush wush wush. Pada saat semua orang bingung, banyak pilar berwarna darah muncul dari udara. Seperti pedang yang tajam, pilar itu ditembak jatuh dari langit dan menembus tubuh orang itu berturut-turut hingga menjepit dia ke tanah. Menjerit. Dengan tubuhnya tertusuk, manusia dengan cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya mulai menjerit kesakitan. Pada saat itu, orang-orang akhirnya bisa memberitahu siapa yang telah melakukan semua ini. Itu adalah Blood Mist Heavenly Exalted. The Blood Mist Heavenly Exalted telah muncul di pintu masuk formasi. Dia telah menggunakan kekuatan harta untuk dengan mudah membatasi cahaya suci yang berputar di sekitar dia. Melihat itu, semua orang sangat kagum. Kekuatan yang dipancarkan oleh pria itu sebelumnya sangat kuat, dan itu bahkan membuat Tuo Bacengan tidak nyaman. Namun, ia telah begitu mudah ditundukkan oleh Blood Mist Heavenly Exalted. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari mengapa seseorang yang sombong seperti Grandmaster Huang, dia akan menunjukkan penghargaan seperti itu kepada Blood Mist Heavenly Exalted. Ternyata Blood Mist Heavenly Exalted terlalu kuat dan menakutkan kuat, dan dia menyerupai seorang monster. "Bajingan, kamu berani melukai yang suci ini. Saudara-saudaraku pasti tidak akan melepaskanmu." Orang itu ditembaki oleh pilar berwarna merah darah dan berteriak marah. "Yang suci apanya? Mistik gua suci, jangan mencoba untuk membingungkan hal-hal di depan yang suci ini."
Dengan hanya sedikit kemampuanmu, kamu berani mengatakan dirimu sebagai yang suci, kata Blood Mist Heavenly Exalted. Mistik Gua Suci, semua kerumunan tertegun mendengar kata-kata itu. Orang-orang dari All Heaven semuanya telah mendengar tentang mistik Gua Suci. Mungkinkah orang tergeletak di tanah adalah orang yang telah merampok mereka dari harta mereka? Itu adalah salah satu dari orang-orang Gua Suci mistik. Tapi, seharusnya tidak begitu. The Mystic Cave Signs seharusnya tidak sekuat itu, kata para tetua. Wush! Tepat pada saat itu, tongkat ekor kuda muncul di tangan Blood Mist Heaven Exalted. Tongkat ekor kuda itu sangat aneh, dan itu sebenarnya berwarna darah. Wush! The Blood Mist Heavenly Exalted tiba-tiba melambaikan tekangkat ekor kudanya. Segera, badai merah darah dikirim ke arah pria itu dengan cahaya yang berputar di sekelilingnya. Menjerit, dipukul oleh badai merah darah, suara pria itu menjadi semakin menyedihkan. Setelah badai merah darah melewatinya, orang banyak dapat melihat bahwa cahaya yang berputar di sekujur tubuhnya telah menghilang. Pada saat ini, seseorang yang mengenakan gaun sedang berbaring di tanah. Pakaiannya persis seperti milik Mystic Cave Signs, dan orang ini adalah ketujuh dari mistik Gua Suci. Ini sebenarnya adalah Mystic Cave Signs. Keberanian yang luar biasa. Kamu berani sekali menjarah harta sekte All Heaven kita. Apakah kamu sudah bosan hidup? Setelah menyadari bahwa mereka memang telah dirampok oleh orang suci gua mistik, ketakutan orang-orang dari sekte All Heaven segera menghilang, dan digantikan dengan kemarahan tanpa akhir. Lagi pula di mata mereka, meskipun para Saint Mystic Cave lebih mampu, tapi mereka tidak lebih dari sekelompok bajingan yang rendahan. Mereka percaya para Saint Gua Mistik jauh lebih rendah daripada Grandmaster Huang dan Grandmaster Ouyang, yang sebelumnya telah melarikan diri. Secara alami, mereka tidak akan mementingkan mereka. Namun setelah berpikir bahwa mereka benar-benar dipermainkan oleh para orang suci Gua Mistik sebelumnya, kemarahan dalam hati mereka secara alami meningkat berlipat ganda. Pada saat itu, mata mereka berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh mereka melonjak kemana-mana. Mereka sangat gatal untuk merobek semua Mystic Cave Signs menjadi berkeping-keping. Bahkan jika mereka menguliti mereka hidup-hidup, mencabut tendon mereka dan meminum darah mereka, mereka tidak akan bisa menenangkan kemarahan mereka. Jangan terburu-buru untuk merawatnya. Masih ada 10 tikus kecil lagi. Tidak akan terlambat bagi kalian semua untuk merawat mereka setelah Yang Mulia ini menangkap mereka semua. Setelah Blood Mist Heavenly Exalted mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan memasuki pintu masuk formasi lagi. Sial, melihat tatapan percaya diri Blood Mist Heavenly Exalted saat dia memasuki pintu masuk formasi, ketujuh dari Mystic Cave Signs mengabaikan cedera dan rasa sakitnya sendiri. Bahkan kekhawatiran memenuhi matanya. Blood Mist Heavenly Exalted terlalu menakutkan. Dia sudah jelas telah mendapatkan pengakuan Kaisar Pembunuh Monster Besar, dan mendapatkan kekuatan besar baik di dalam maupun di luar makam. Namun, dia benar-benar tidak berdaya untuk membalas Blood Mist Heavenly Exalted. Hal ini membuatnya sangat mengkhawatirkan saudara-saudaranya. Dia takut kalau saudara-saudaranya akan ditangkap oleh Blood Mist Heavenly Exalted. Makam Kaisar Agung Monster Slayer ini sangat misterius. Meskipun para Mystic Cave Signs telah mendapatkan pengakuan Great Monster Slayer Emperor dan mendapatkan kekuatan khusus, tapi masih ada banyak tempat yang tidak bisa mereka capai. Bahkan ada tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Blood Mist Heavenly Exalted yang sangat misterius dan sangat kuat. Salah satu contohnya adalah Aula Istana Kehitaman. Aula istana itu sangat luas, dan itu hampir seluas seluruh dunia. Namun satu-satunya hal di dalam aula istana yang sangat luas adalah lilin yang memancarkan cahaya redup yang tersebar di sekitarnya. Cahaya redup itu tidak bisa menerangi aula istana yang luas. Maka dari itu, aula istana itu sangat gelap. Secara umum, lokasi gelap akan memberikan perasaan keanehan dan kegelisahan. Namun itu berbeda untuk aula istana. Tidak hanya tidak ada jejak keanehan di aula istana, tetapi itu malah diisi dengan aura suci dan mengesankan. Tanpa ragu, aula istana itu adalah tempat suci. Bas-bas. Tiba-tiba saja, gerbang formasi muncul dari udara tipis, dan itu muncul di aula istana. Setelah itu, sosok jatuh dari gerbang formasi. Itu benar, orang itu jatuh dari pintu gerbang. Begitu dia jatuh dari gerbang formasi, dia berbaring langsung di tanah. Pakaiannya sangat berantakan, tubuhnya berlumuran darah, serta ada luka di seluruh dagingnya, dan juga meninggalkannya rusak parah.
Dia tampak seperti telah mengalami semacam penyiksaan kejam. Apakah aku akhirnya berhasil? Ucap orang itu. Meskipun penuh memar, tapi orang itu tidak mengeluarkan jeritan kesakitan sedikit pun. Malahan sebaliknya, dia memiliki senyum kegembiraan yang sangat besar di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Setelah Chu Feng memasuki gerbang warisan, apa yang dihadapinya bukanlah gunung belati dan lautan api. Tapi sebaliknya, dia benar-benar memasuki gerbang neraka. Ada lapisan demi lapisan rintangan, dan masing-masing dari mereka adalah cobaan yang menyiksa. Namun sudah jelas, meskipun Chu Feng terluka parah, tapi ia berhasil melewati kesulitan. Pada saat itu, Chu Feng mengumpulkan kekuatannya untuk berdiri. Namun dengan suara gabruk, dia jatuh tengkurap. Dia sebenarnya tidak bisa berdiri, itu karena dia terlalu lemah. Bukan tubuhnya yang lemah, tapi itu adalah jiwanya. Bas-bas. Tiba-tiba saja sinar cahaya turun dari langit dan menyelimuti Chu Feng. Diselimuti oleh cahaya itu, tubuh Chu Feng mulai berubah. Luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat. Bahkan pakaiannya yang berantakan mulai kembali normal, dan jiwa Chu Feng yang terluka juga sepenuhnya pulih. Chu Feng sangat senang dengan perubahan mendadak ini, karena dia tahu seberapa serius lukanya ini. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia tahu betul betapa sulitnya untuk pulih dari cedera yang serius. Namun, luka yang serius ini benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Kekuatan yang menyembuhkannya benar-benar kuat, dan itu hanya sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Wush! Chu Feng tiba-tiba berdiri dan melihat jauh ke aula istana. Pandangan tegasnya itu dipenuhi dengan emosi yang rumit. "Terima kasih senior," kata Chu Feng. Segera, Chu Feng menggenggam tinjunya dan membungkuk. Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan ajaib yang telah merawat lukanya, itu telah dilepaskan oleh seseorang. Selanjutnya, orang yang melepaskan kekuatan itu terletak jauh di aula istana. Namun sayangnya, aula istana itu terlalu gelap. Kedalaman aula istana berwarna hitam pekat, dan Chu Feng tidak dapat melihat sosok orang itu. Untuk bisa mencapai tempat ini, kamu sudah cukup kompeten. Setelah Chu Feng berbicara, suara tua segera terdengar. Setelah itu, serangkaian langkah kaki mulai mendekati Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa orang itu sedang berjalan ke arahnya. Chu Feng tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat, dan tidak berani dengan cepat untuk melangkah maju. Jadi dia berdiri di sana, dan terus memegang postur hormat ketika dia menunggu orang itu tiba. Chu Feng sangat menantikan untuk bertemu orang itu. Dia tahu bahwa orang yang akan dia temui pastilah individu yang sangat kuat, dan orang itu mungkin lebih kuat daripada siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu persis siapakah orang itu. Akhirnya, sesosok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di aula istana kehitaman. Meskipun cahayanya sangat redup, tapi Chu Feng masih bisa dengan jelas melihat penampilan orang itu. Namun ketika Chu Feng melihat orang itu, ekspresinya sangat berubah. Ekspresi terkejut yang samar pun muncul di matanya. Suara itu jelas-jelas berasal dari individu yang sudah tua. Namun, orang yang muncul di depan Chu Feng adalah seorang pria paruh baya di masa jayanya. Pria paruh baya itu memiliki sepasang mata yang dalam, dan itu adalah mata yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia memiliki tampilan seorang pria paruh baya, tapi itu tidak dapat menyembunyikan penampilannya yang tampan. Janggutnya yang kasar dan berwarna terang, itu juga membuatnya tampak agak kasar dan tangguh. Pria itu sebenarnya adalah jiwa. Namun, dia membawa pedang raksasa di punggungnya. Meskipun dia adalah jiwa, tapu pedang raksasa itu adalah pedang yang sebenarnya. Pedang itu memiliki lebar 1 meter dengan panjang 3 meter, dan itu benar-benar luar biasa. Pedang raksasa itu berwarna perunggu, dan tampaknya sangat berat. Meskipun pedang itu ditutupi bintik-bintik karat dan tampaknya tidak lain hanyalah pedang sampah, tapi Chu Feng merasa seolah-olah dia melihat seorang jenderal tua yang sudah tua ketika dia melihat pedang itu. Meskipun pedang sekarang tertutup karat dan tidak lagi mengesankan, tapi Chu Feng bisa membayangkan dari bekas luka dan penyok yang menutupi tubuh pedang, betapa berani dan kuatnya pedang itu di masa lalu. Tiba-tiba saja Chu Feng membungkuk. Junior ini memberi hormat kepada kaisar pembunuh monster hebat. Chu Feng berbicara dengan nada keras namun sangat rendah hati. Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Great Monster Slayer Emperor? Bahkan pria paruh baya itu terkejut mendengar Chu Feng memanggilnya demikian.
Namun, jawabannya telah mengkonfirmasi bahwa perkataan Chu Feng sangat benar. Junior ini tidak punya dasar untuk itu. Itu semua murni karena perasaan dan intuisi junior. Meskipun senior dalam bentuk jiwa, tapi aura senior sangat kuat. Selain itu, semua yang ada di dalam tempat ini berada di bawah kekuasaan senior. Formasi tempat ini sangat kuat dan mendalam. Untuk dapat melepaskan aura penguasa di tempat ini, junior ini curiga bahwa hanya senior sajalah yang mampu melakukan hal seperti itu, kata Chu Feng. Hahaha, wah, kamu tahu bagaimana cara memuji. Namun, tubuh lelaki tua ini sebenarnya sudah lama mati. Aku tidak lebih dari jiwa yang tersisa, lebih tepatnya, Great Monster Slayer Emperor telah lama meninggal. Orang tua ini tidak bisa dianggap sebagai kaisar pembunuh monster besar di zaman itu. Kata The Great Monster Slayer Emperor Sambuk tersenyum lebar. Lalu kemudian dia melanjutkan, kamu telah mengatasi segala macam kesulitan untuk mencapai tempat ini, dan semua itu telah disaksikan oleh orang tua ini. Kamu memenuhi syarat untuk menerima warisan lelaki tua ini. Namun, apakah kamu dapat menerimanya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saat Great Monster Slayer Emperor berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan 4 gulungan muncul di depan Chu Feng. Melihat warna-warna gulungan itu, Chu Feng tahu bahwa mereka semua keterampilan bela diri tabu agung. Selanjutnya dari warna mereka, Chu Feng menentukan bahwa mereka adalah 3 peringkat 2 keterampilan marsial tabu agung, dan 1 peringkat 3 keterampilan marsial tabu agung. Tampaknya itu tidak menarik bagimu. Lalu bagaimana dengan ini? The Great Monster Slayer Emperor tersenyum. Dan kemudian, dia melambaikan tangannya lagi. Item lain muncul di hadapannya, dan itu adalah permata biru. Permata seukuran mutiara, namun itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Permata itu tampaknya adalah patung seorang kultivator yang duduk bersila. Secara umum, permata dalam penampilan seperti ini akan diukir secara buatan. Namun, permata ini tidak menunjukkan tanda-tanda sedang diukir. Begitu Chu Feng melihat permata biru, hatinya mulai bergetar. Chu Feng bisa merasakan sesuatu yang sangat mendalam dari permata itu. Itu adalah sesuatu yang akan memberikan bantuan besar pada kekuatan roh dunia seseorang. Mungkinkah ini harta yang dibicarakan oleh para orang suci gua mistik? Pikiran ini datang ke hati Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa kedalaman yang terkandung dalam permata biru ini, itu mampu membuatnya mencapai terobosan ke spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Haruskah Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga? Bahkan tidak hanya teknik roh dunianya saja yang akan meningkat, tetapi dia juga akan mendapatkan kekuatan pertempuran di tingkat yang maha agung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.